Udah, udah dari tadi, Bu. Hai bayangan teman, di video BCS kita sebelumnya, bayangan jali-jali sis, kita sudah banyak cerita dengan kehidupannya sehari-hari. Video kali ini kita akan jali-jali sis, kemana jali-jalinya, mau tahu keseruan kita. Tapi sebelum itu, jangan lupa dukungannya dengan cara subscribe, like, comment, and share kalau suka sama video ini. Jadi kok nggak kebalik kameranya? Jali-jali sih. Kita jadi cabai dulu. Ya, Mama Maria. Yang bener dong, Rio. Rio. Videonya jangan. Kita ke sono kali ya, Bunga? Iya. Ya. Oh, suasana Sentul sekarang udah gini ya, Bunga? Iya. Ini baru tahu ada ini. Iya, baru tahu gue. Kayaknya kalau ke sono bagus. Kita ke situ aja. Ini jadi kayak Tugu ini tuh baru. Coba kalau di sini tuh ada tempat jualan-jualan gitu, Endol ya. Biasanya Kita mah rekan, ada. Bunga. Biasanya mah ada. Di Kabupaten Bogornya kali ya? Iya. Oh iya, itu Kabupaten Bogor ya. Udah dekat. Jadi lu dari sono, gua dari sini. Bunga, tapi kayaknya ini yang di sini deh, Bunga. Jadi tulisan Kabupaten Bogor itunya kelihatan, tapi kita duduk di sini kali ya. Hah? Oh ya. Nah, ini kan tuh bagus buat alam. Jadi Bunga, Iya. kaku banget kita ya. Boleh ngerokok kan di sini, Bunga? Tapi nggak ada bacaan no smoking sih. Bisa lah, ini kan nggak ada AC. Iya sih. Mobil kurang ajar ya, say. Hah? Kenapa? Mobil. Boleh ngomong mobil kurang. Sebenarnya kalau melihat dari angka kasus yang dialami kawan-kawan transpon di Bogor, sejauh ini Kita dulu Bon, gue lagi. Nanti gue kayak nggak memperhatikan lagi. iya. Udah. Ternyata berubah. Ya, sih. Kalau tadi di rumah gue dengar ngomongin situasi kawan-kawan di Bogor gitu ya. Sebenarnya kasus-kasus seperti apa sih yang sering dialami oleh kawan-kawan transpuan? Lebih banyaknya sih kalau untuk transport itu kasus kekerasan ya sebenarnya gitu. Tapi itu menjadi PR juga dan menjadi kendalanya itu karena beberapa teman-teman itu kayak entah nggak tahu melaporkan atau cara melaporkan seperti apa. Jadi kayak banyak kasus yang tidak tertangani gitu. Misalnya kayak teman-teman transpuan yang apa mendapatkan kekerasan di hotspot gitu ya. Itu kan yang sebenarnya itu ada pelaporannya tapi mungkin di teman-teman itu masih minim untuk informasinya gitu yang dia dapatkan. Mereka harus melapor kemana dan harus di apa harus tindak lanjutnya seperti apa gitu. Mereka yang masih belum paham dan masih jadi PR karena apa ya teman-teman transpuan itu kan sebenarnya kabupaten ini kan luas ya.
ada 40 kecamatan. Jadi kayak kita pun kayak petugasnya itu petugas untuk di lapangannya itu cuma satu dan mereka harus megang 40 kecamatan. Jadi ya PR juga sih. Ya sih. Tapi kalau ngomongin kasus itu nggak bakal ada habisnya ya. Iya. Gue penasaran sama kan katanya waktu tadi itu dia pernah sempat apa namanya menjadi pekerja seks nyembong gitu ya. Kalau keberatan nggak sih kalau gue nanya tentang dunia pernyembongan? Pengalaman-pengalaman yang istilahnya tuh apa sih yang membuat akhirnya Bunga tuh sampai menjadi pekerja seks yang aktif di jalan pada saat itu. Sebenarnya kalau menurut gue pekerja seks itu kan jasa ya. Iya. Jadi nggak ada yang salah sama pekerjaan tuh tubuh kita juga yang dijual Iya. kasarnya gitu ya. Istilahnya kalau ngomongin soal penjualan gitu ya. Nah, aku tuh pengen tahu gitu, kan banyak banget istilahnya stigmanya tuh kalau kawan-kawan transpuan mejeng itu suka bawa senjata tajam gitu ya. Nah mungkin kawan-kawan juga kan nggak ada yang tahu nih di rumah sebenarnya mayoritas kebanyakan kawan-kawan transpuan yang mejeng itu tuh karena tadi minimnya lapangan pekerjaan kan. Tapi apa sih yang membuat seru gitu di dunia pernyebongan itu? Sebenarnya ya zaman dulu itu kalau namanya kita mejeng itu istilahnya itu bukan tanda kutip nyari uang ya. Ya. Ya walaupun kita tahu sendirilah ya maksudnya pekerjaan terbatas otomatis kita menjual jasa kita kan. Tapi kalau dulu itu ya kita kenapa mejeng gitu di jalanan ya kita sebenarnya pengen ketemu teman-teman lain terus kita bebas berekspresi kan kalau di tempat-tempat seperti itu gitu tapi kan karena kita terbatas pekerjaan jadi mau nggak mau kita harus melayani si tamu itu si customer itu jadi sampai sekarang akhirnya dijadikan sebagai pekerjaan. Tapi bagaimana Pak pandangan Kak Bunga sendiri ketika menilai atau melihat kawan-kawan pekerja seks? Kalau Kelihatan nggak menurut sih kan nanya gitu? enggak, menurutku sih ya emang apa ya, emang itu kan ranahnya pemerintah ya yang harus ngasih hak kita untuk pekerjaan. Tapi karena kita masih terbatas di Indonesia ini ya, menurutku sah-sah aja sih sebagai pekerja seks selagi dia tidak merugikan orang lain gitu dan bertanggung jawab atas tubuhnya. Misalnya kayak sering rutin untuk cek kesehatan, terus akses kondom dan seperti itu sih sebenarnya tidak merugikan di sosial ya menurutku karena kita bisa mengendalikan itu gitu, mengendalikan diri kita sendiri dan mengontrol gitu. Jadi tidak ada salahnya sih seorang pekerja seks. Terus kalau misalkan mau apa namanya mau jadi pekerja seks, mau tes kesehatan itu kalau di sini di mana Kak Bunga? Sebenarnya sih kalau mau tes kesehatan di Kabupaten Bogor itu kan udah ada 101 puskesmas ya yang bisa melayani Terima kasih. kebutuhan teman-teman gitu. Jadi kayak sebenarnya udah banyak aksesnya, udah mudah gitu. Tinggal kesiapan dan niat teman-teman sih untuk mau mengakses itu gitu. Jadi kayak pemerintah udah menyediakan nih, tapi tinggal teman-temannya mau nggak untuk mengakses itu. Gitu. Tapi itu nggak harus kan? Nggak Nggak harus. Pentingnya apa sih Kak Bunga? Kalau misalnya untuk kesehatan sendiri ya, sebagai pekerja seks sih kita emang harus tahu status kita kan. Ya, karena kan balik lagi tubuh kita yang merasakan gitu. Jadi jangan sampai misalnya banyak kasus yang teman-teman biasa di teman-teman gitu ya kasusnya itu kadang mereka ketidaktahuan status itu akhirnya dia ngedrop. Dan misalnya dia tidak punya BPJS, tidak punya KTP, akhirnya sulit untuk rumah sakit dan lain dan akhirnya teman-teman komunitas juga yang istilahnya hanya sebatas teman dan balik lagi harus keluarga itu kan. Jadi itu menjadi PR terbesar sih sampai saat ini karena balik lagi kesehatan itu kan aksesnya untuk kita sendiri. Tapi kalau misalnya aksesnya itu tidak dirasakan sama teman-teman dan tidak ada rasa peduli untuk kesehatan itu dampak apa ya? Maksudnya dampak
buruknya itu ke semua teman-teman akhirnya jadi susah gitu. Nah, perwakilan kawan-kawan komunitas transpuan di Bogor gitu ya, apa sih harapan dari kawan-kawan transpuan terhadap pemerintahan yang ada di Bogor gitu? Kamu nggak mungkin ada kawan-kawan yang ada di rumah gitu ya, masyarakat atau pemerintah yang mungkin lewat lah ya berandanya terus ngelihat gitu ya, apa sih sebenarnya yang diinginkan oleh kawan-kawan transpuan di Bogor ini? Selain kayak tadi sediakan lapangan pekerjaan gitu ya, jangan cuma digerebek-gerebek aja tuh pangkalan istilah kasarnya gitu ya, tapi juga solusinya adalah berikan mereka lapangan pekerjaan misalkan gitu ya, karena kan secara sosial juga stigma itu kan masih lekat ditaruh di kawan-kawan transpuan kan gitu. Nah harapannya apa sih? Harapannya sih lebih terutama identitas ya, karena banyak di teman-teman itu kayak mereka itu masih kayak dipersulit gitu untuk mengakses KTP misalnya. Padahal kan akses KTP itu kan bisa apa ya? Bisa bersinggungan sama hak-hak yang lain gitu, misalnya kayak Syarat utama istilahnya syarat ya kan? utama kayak apa sih namanya tuh, kayak buat BPJS, Iya. bikin rekening, itu yang masih kayak karena identitas kita transpuan gitu, terus ekspresi kita udah berbeda, itu kadang masih dipersulit gitu Masih sih. sulit untuk buat kartu identitas penduduk tadi itu ya. Nah, aku pengen tahu tanggapannya si Kak Bunga. Tanggapan Kak Bunga soal tadi apa namanya kawan-kawan transpuan ini secara akses dibatasin gitu ya, apalagi kayak ruang-ruangnya kan makin sempit ya. Jangankan untuk bagaimana, gue agak bingung sih maksudnya gini, pemerintah atau masyarakat pengennya kawan-kawan transpuan tuh ya lu cari pekerjaan yang baik gitu. Orang gue mau misalkan gue punya bakat seni, gue jadi seni dibatasin gitu. Iya. Terus gue mau potong rambut, kalau melihat dari ke distrik ya saya melihat kawan-kawan di Aceh yang secara salon juga banyak yang digerebek gitu, terus nggak boleh jadi pekerja seks. Sebenarnya lapangan pekerjaannya juga kan akhirnya terbatas gitu ya. Nah kalau tanggapan Kak Bunga soal itu gitu? Iya, jadi kita balik lagi kayak benar-benar dimiskinkan sama pemerintah gitu ya. Sebenarnya dari diri kitanya sendiri sebenarnya kita pasti mau-mau aja kan kalau misalnya aksesnya itu ada. Misalnya kayak di luar negeri kan udah maju lah ya gitu. Misalnya kayak di Jerman misalnya kayak mereka nggak ngelihat lagi umur, nggak ngelihat lagi gender. Nah, sedangkan kalau di kita itu kan persyaratan untuk masuk perusahaan aja udah tetek bengeknya banyak banget ya, dan itu yang menjadi kesulitan juga gitu untuk teman-teman, apalagi yang teman-teman misalnya dia akses pendidikannya itu rendah, misalnya dia hanya tamatan SD, terus dia kabur dari rumahnya karena dia pengen karena ekspresinya berbeda. Nah itu yang jadi sebenarnya balik lagi ke pemerintah yang harus urus ini. Mereka kan ada dinas sosial, ada kementerian sosial, itu yang harusnya memikirkan nasib teman-teman. Toh kita juga sebagai misalnya sebagai individu LGBTIQ ya, sebagai transpuan gitu, kita kan mematuhi juga apa ya peraturan pemerintah, misalnya kayak bayar pajak, terus kita kalau misalnya kayak kita belanja apa itu kita ada pajaknya, terus kita kalau yang usaha salon itu ada pajak bangunan dan sebagainya. Sebenarnya itu kita udah mematuhi peraturan pemerintah, tapi kita lagi-lagi yang dimiskinkan oleh pemerintah gitu. Dan ya harapannya sih presiden yang kedepannya itu yang memikirkan itu juga, jangan yang dipikirkannya itu jangan yang mayoritas gitu, yang istilahnya yang kita minoritas itu yang kita masih banyak dibatasi hak-haknya. Ya bisa disediakan juga ya istilahnya tuh pemenuhan hak sebagai bagian dari masyarakat Indonesia gitu kan kasarannya. Iya. Karena gue tuh pengen ngomongin soal pernyebongan gitu, apa namanya, apa sih yang sering diletakkan di teman-teman waria nyebong gitu. Ya apa? Gimana? Yang dilekatkan waria nyebong. Ya. Kalau misalnya masalah pekerjaan lagi ya, karena kan teman-teman transpuan itu kan beda-beda ya. Jadi transpuan itu kan identitas. Jadi mereka itu di masyarakat itu
jangan hanya menilai transpuan itu ya nyebong itu berarti dia pekerja seks. Ternyata kan masih banyak tuh, masih luas kan. Kalau misalnya bicara pekerjaan itu teman-teman tuh ada yang ngamen, ada yang buka salon, bahkan Jadi aktivis. iya aktivis nih. Ada juga yang aktivis juga. Bisa sebenarnya masyarakat itu kalau tidak mengikut sertakan kita transpuan itu ada kerugian juga bagi mereka gitu, karena SDM transpuan itu sebenarnya kebanyakan mereka tuh bagus-bagus loh, maksudnya SDM yang berkualitas gitu. Cuman karena kita beda apa ya, beda dari segi ekspresi aja gitu. Kita apa? Jadi akhirnya mereka itu menganggap kita itu kayak stigmanya itu ya lu nggak bisa apa-apa gitu. Jadi kayak transpatologisasi nggak sih? Iya. Gitu. Apa Jadi sih transpatologisasi? Ayo. iya, jadi kayak kita tuh masih dianggap aneh, masih dianggap yang kayak menyimpang seperti itu kan. Gangguan kejiwaan ya Anggap teman-teman. salah lah ya kasarnya. Iya, teman-teman tertentu gilingan deh gitu. Gila, Padahal gitu kan ya kan. Padahal kan apa ya, maksudnya kalau bisa dibandingin IQ atau tes-tes apapun dengan masyarakat pada umumnya, ya kita punya kualitas juga gitu SDM kita itu. Bisa kasarannya bisa diadu lah ya Iya. gitu ya kalau ngomongin soal skill dan Iya. kemampuan gitu ya. Nah, kalau dari Bunga sendiri kira-kira ketika ada kawan transpuan yang nonton video ini apa yang ingin disampaikan sama Kak Bunga ke kawan-kawan transpuan? Pokoknya untuk teman-teman transpuan jangan apa ya, jangan insecure, jangan malu, jangan menutup diri, karena sekarang itu zaman udah canggih ya, udah milenial, udah berbasis media sosial. Kalian berhak mengungkapkan pendapat, berekspresi seperti itu. Berkarya pun sekarang banyak teman-teman transpuan kayak di TikTok, di apa, berkarya aja gitu. Dan apa ya, dan kalian nggak usah menutup diri untuk membuka wawasan informasi apapun, seperti kayak di channel ini kan bisa saling berbagi Tukar gitu, pikiran, ya tukar kan? pikiran, bisa saling ngasih informasi gitu, bahwa sekarang kita itu tidak lagi dibungkam gitu. Jadi kita bebas mengutarakan apa yang menjadi apa perjalanan teman-teman gitu, dan apa ya, membuat baik terhadap masyarakat gitu. Jadi kayak kemarin aku pun kayak bikin konten kayak berpendapat teman-teman transpuan itu bisa nggak sih bersosialisasi terus berprestasi. Sebenarnya dari dulu bisa kan, bisa Ya. misalnya kayak ikut serta di pemerintahan, ataupun walaupun kita sebagai penghibur gitu kan, tapi setidaknya kita udah bersosialisasi ke masyarakat. Tapi karena stigma, jadi masyarakat itu takut duluan gitu. Maksudnya kayak ya teman-teman tuh apa sih gitu, yang ada dia mah bisanya pekerja seks doang gitu, padahal enggak gitu. Enggak ya. Skill mereka itu banyak gitu kalau mau ditanyain. Ya sepakat aku juga. Jadi kayak belum apa-apa masyarakat tuh melihat kita tuh sudah ditaruh di labeling Iya. kan bahwa lo tuh pekerja seks, lo ini itu, padahal secara kalau ngomongin kemanusiaan ya, padahal kita juga sama kayak masyarakat yang lain. Iya, Ingin apa namanya, mendapatkan hak yang sama, pekerjaan yang sama gitu ya, berproses yang sama Iya. gitu ya. Jadi udahlah kita saling apa ya istilahnya mengenal, saling menghargai iya, aja gitu. saling menghargai dan tak kenal maka tak Kita sayang, sayang, ya. jadi saling mengenal aja gitu. Betul, Karena betul. kita pun kalau bisa di masyarakat, bukan kita menutup diri dan mau eksklusif gitu ya, tapi karena kita mungkin karena kita pun awalnya itu takut di stigma duluan gitu, kayak takut nggak diterima, padahal kan ada beberapa kayak desa atau kampung yang juga di situ banyak teman-teman waria dan mereka berbaur gitu. Jadi ada istilahnya tuh ada memang dari kedua belah pihak nih ya Kak Bunga. Iya. Karena dari kawan-kawan dari kawan-kawan komunitas sendiri aja ketika mau mengakses layanan pemerintah kadang juga takut didiskriminasi Iya. atau takut gimana. Sementara dari misalkan pemerintah atau dari masyarakat juga ke kawan-kawan transpuan juga karena ada labeling tadi, Iya. tadi gitu ya. Nah penting berarti akhirnya satu sama lain saling belajar Iya, ya, saling saling belajar. berdiskusi. Mungkin ruang-ruang kayak channel Bayangan Hitam ini Iya. ya bisa menjadi ruang Juara kita pokoknya sama-sama channel ya. Bayangan Hitam ini ya. Iya, apa bisa sama-sama saling diskusi dan belajar gitu ya. Bagaimana kita sama-sama saling tahu kehidupan satu sama lain. Sebenarnya nggak ada yang beda gitu Iya, kan. nggak ada yang beda. Yang mau kita juga sama bagian dari masyarakat. Dari yang, masyarakat. yang secara apa namanya secara kemasyarakatan belum melakukan aktivitas yang sama gitu ya. Karena kalau ngomongin soal
ada satu hal yang sering banget disebutkan sama masyarakat itu tuh soal ngomongin perilaku seksual. Yang identitas tertentu itu selalu di labelkan orientasinya atau perilaku seksualnya, padahal kan identitas dan perilaku seksual itu berbeda. Berbeda, tidak ada hubungannya sama Nggak ada sekali. hubungannya. Bukan karena terus lo transpuan, terus lo apa namanya kasarannya ya, kasarnya itu apa? Selangkangan aja gitu pikirannya ya. Gitu, atau anal seks, Anal gitu, nggak seks. harus kan gitu. Transpuan adalah identitas, perilaku seksual ya perilaku seksual aja. Dan ketika ngomongin perilaku seksual, kayaknya semua manusia dewasa aktivitas seksual ya apa sih gitu Iya, kan? mereka bakal ngelakuin itu gitu. Iya, gitu. Ya maksudnya biar sama-sama belajar Iya. ya. Jadi konten apa sih? Gitu ya. Oke guys, itu aja kayaknya obrolan kita hari ini sambil jalan-jalan sis kali ini sama Kak Bunga. Terima kasih Kak Terima Bunga. kasih. Kita kayak lebaran ya sih? Terima Oh ya, puasa gimana? Nanti kita bikin konten lagi puasa. Oke, terima kasih buat teman-teman bayangan. Jangan lupa buat teman-teman bayangan di rumah. Kalau suka sama video ini, mohon dukungannya. Jangan lupa dibantu subscribe-nya, like, comment, and share kalau suka sama video ini. Dan jangan lupa tekan loncengnya agar kalau kita upload video, kawan-kawan juga dapat notifikasinya. Bye!